Maka ada kisah menarik dengan Jabir. Jadi Jabir waktu itu melihat orang ini bekerja menggali itu. Kan batu aja di bawahnya itu, Pak. Rasulullah ikut. Lalu sampai ikat itu perutnya. Menggali. Nah, jadi di satu hari dilihatnya Rasulullah lagi bekerja asik. Kemudian menjelang siang dibisikkannya. Tapi dia pulang dulu ke rumahnya. Bilangnya sama istrinya. Ada apa di rumah? Dapur gitu. Ada makanan sedikit. Kalau bahasa kita, Bang. Saya ingin mengundang Rasulullah makan siang. Saya ingin makan Rasulullah siang. Lalu Bapak Ibu, pergilah Jabir menemui Rasulullah sedang asik bekerja. Dibisikkannya. Rasulullah berhenti sebentar, ayo kita ke rumah makan siang. Mendengar itu diumumkan oleh Rasulullah. Para sahabat semua, Jabir ngundang kita makan ke rumah. Jumlahnya lebih kurang 1.000. Ini kisah dengan Jabir nih, Pak. Bisa kita buat buku tuh, kisah Rasulullah dengan Jabir. Menarik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam hari ini, maghrib ini kita kembali duduk bersama setelah melaksanakan salat fardu maghrib berjemaah. Kita duduk bersama dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita yaitu membaca tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang telah lalu, yaitu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hindun bin Abi Halah, dan penjelasan beliau itu didasarkan kepada pertanyaan dan permintaan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali meminta kepada Hindun bin Abi Halah, yang mana Hindun bin Abi Halah ini merupakan khalnya atau pamannya, karena dia merupakan saudara Fatimah. Jadi saudara Fatimah seibu. Dan Hasan bin Ali mengatakan, wa kana wassafan, dia ini orang yang paling hebat dalam mensifati, menjelaskan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan sifat tubuhnya, mulai daripada rambut, muka, telinga, kemudian mata, mulut, hidung, sampai sifat kepribadiannya. Yang mana terakhir yang kita baca dalam sifat kepribadian yang dijelaskan oleh Hindu ibnu Abi Halah, bahwa beliau ini bagaimana adab dia berjalan. Kalau berjalan dia dengan sahabatnya, selalu dia mendahulukan sahabatnya di depan dan dia di belakang atau di tengah-tengah mereka. Kemudian sampai adab dia, bagaimana sifat Rasulullah.
Apabila ketemu dengan orang, selalu dia yang mendahului dengan salam. Jadi kalau ketemu dengan orang, Assalamualaikum. Kita dulu. Jangan kita tunggu orang ngasih salam. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga bagaimana adab dia berjalan. Jadi kalau adab dia berjalan diceritakan oleh Hindun. Dia lebih banyak menundukkan pandangan. Di Rasulullah berjalan itu jarang dia menengadah. Lebih banyak menunduk. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malam ini kita sambung dengan menjelaskan penjelasan yang diberikan juga oleh seorang sahabat. Penjelasan ini berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Samurah. Jadi ini adalah termasuk di situ hadis keberapa? 8 ya. Hadis ke-8. Hadis ke-8 ini Bapak Ibu terdapat di dalam Sahih Muslim. Di samping Imam Tirmizi yang meriwayatkan karena dia menulisnya ini. Dan dia meriwayatkan sendiri sampai kepada Rasulullah. Dia punya sanad dalam masalah ini sampai kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang menceritakan ini dari Rasulullah SAW, yaitu Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ini banyak sahabat yang bernama Jabir. Nanti setelah Jabir bin Samurah, kita ketemu lagi dengan sahabat yang bernama Jabir juga. Tapi namanya Jabir bin Abdillah. Kalau Jabir bin Samurah ini, Jabir bin Samurah bin Junada bin Jundub. Beliau ini Bapak Ibu berasal dari kalangan muhajirin. Dan dia dari Mekah ini. Apa buktinya dari Mekah? Ibunya itu adalah saudara kandungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita akan mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas punya saudara perempuan namanya Khalidah. Maka Khalidah binti Abi Waqqas. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau anak laki-laki kan bin. Kalau anak perempuan, binti. Maka nama saudaranya itu Khalidah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalidah ini adalah ibunya Jabir bin Samurah. Berarti dia berasal Bapak Ibu sekalian ya dari Mekah. Kemudian Samurah bin Junada juga sahabat Rasulullah. Berarti beliau ini sahabat anaknya sahabat. Itu mulia itu. Sahabat anaknya sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini adalah terkenal orang yang selalu kepingin bersama Rasulullah SAW. Sehingga dia sendiri menceritakan. Beliau sendiri menceritakan tentang dirinya dengan Rasulullah. Saya menghitung katanya. Salat saya dengan Rasulullah, saya hitung lebih kurang 2000 kali saya salat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita kan tidak dapat satu pun salat dengan Rasulullah SAW. Beliau Bapak Ibu sekalian 2000 kali salat dengan Rasulullah SAW. Dihitungnya. Dan kebanyakan dia juga salat dengan Rasulullah di Masjid Quba. Berarti Rasulullah sering dia datang ke Masjid Quba. Dan juga dia menjadi imam di Masjid Quba tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian dia juga menceritakan saya pernah duduk di majlis. Seperti ini kan majlis ini. Bukan salat. Itu saya hitung tidak kurang dari 100 kali saya duduk bersama Rasulullah di satu majlis. Berarti ini kan sahabat luar biasa. Dan Bapak Ibu ada satu hal yang unik cerita sahabat ini dengan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah sekali dia melewati sahabatnya, dipegangnya pipi-pipi sahabat itu. Tiba di Jabir bin Samurah, dipegangnya cuma satu pipinya sebelah kanan. Lalu apa kata Jabir bin Samurah? Semenjak dipegang pipi saya itu Rasulullah, pipi yang dipegangnya itu lebih bagus dari pipi yang tidak dipegangnya. Jadi semenjak itu beda pipi saya katanya. Jadi pipi yang dipegang tangan Rasulullah itu lebih baik daripada tidak. Ini apa namanya? Jabir bin Samurah menceritakan kisahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, dia setelah meninggalnya Rasulullah,
dia hijrah, berangkat dia tinggalkan Madinah dan dia menuju ke Irak. Maka di Baghdad dia tinggal, di Kufah, bukan di Baghdad, di Kufah. Di Al-Kufah itu dia tinggal dan termasuk pejuang, mujahid. Bapak Ibu, peperangan itu semuanya dia mengalami. Sehingga dia menetap di sebuah kota namanya Al-Kufah. Kota terkenal dulu, kan untuk Bapak Ibu ketahui, awal ibu kota negara Islam itu kan Madinah. Setelah dari Madinah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian berubah dinasti kepada dinasti Umayyah ya, Muawiyah bin Sufyan, maka berpindahlah markas ibu kota negara Islam itu ke Baghdad. Baghdad itulah lama sekali. Dari Baghdad ke mana dia pindah? Berkali-kali dia pindah lagi. Tapi dari Baghdad, Bapak Ibu, yang paling lama setelah itu kepada Turki. Itu yang Turki Utsmani Istanbul. Itu yang disebut Khilafah Utsmaniyah sampai runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Jabir bin Samurah ini lebih kurang dia wafat tahun 76 Hijriah. Jadi termasuklah ini sahabat yang paling juga lama umurnya. Maka kalau 76 Hijriah itu kan lama sekali itu. Maka di masa-masa Bani Muawiyah dia hidup. Baik. Inilah Jabir bin Samurah, Bapak Ibu sekalian, yang akan menceritakan. Karena dia berarti kan 2000 kali dia solat dengan Rasulullah. 100 kali dari satu majlis Rasulullah. Kemudian Rasulullah ikut, dia ikut. Berarti dia banyak meriwayatkan hadis. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat dan juga tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Kalau di sini kan siapa di antara tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau? Syu'bah, Simak bin Harb. Ini semuanya meriwayatkan dari beliau. Baik. Bapak Ibu sekalian, Jabir bin Samurah yaqul, dia berkata tentang menjelaskan sifat Rasulullah SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami, ashkalal aini, manhusal aqibi. Ini ya. Jadi ada 3 sifat yang dijelaskannya tentang Rasulullah SAW. Dan ketiga sifat ini adalah sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Bapak Ibu ada 3 yang dijelaskannya. Pertama, bentuk mulutnya Rasulullah. Yang kedua, bentuk matanya Rasulullah. Yang ketiga, tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dhali'al fami. Apa makna dhali'al fami? Fami itu mulut. Kemudian dhali'a. Dhali'a itu artinya azima, wasi'a, luas, lebar. Jadi Rasulullah itu mulutnya lebar. Lebar mulut itu Bapak Ibu dalam sifat laki-laki itu bagus. Dan itu sifat indah. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ada sebagian ulama menerjemahkan lebar mulut ini itu kiasan daripada kefasihan di dalam berbicara. Dan keindahan ketika dia mengucapkan dan melontarkan kata-kata. Itu tuh dhali al-fami ini. Jadi kalau kita melihat apa sifat-sifat unggul dari seorang laki-laki di kalangan orang Arab, maka salah satunya apa? Sifat mulutnya. Mulutnya agak lebar. Dhali al-fami. Ini yang pertama. Yang kedua, ashkalal ainai al-aini. Satu riwayat dikatakan ashkalal ainaini. Ashkal itu asyaklah. Kemudian ain itu adalah mata. Berarti sifat mata. Sifat mata ini ada asyukla, ada asyuhlah katanya. Kalau asyukla ini mata menarik sekali. Jadi di bagian, kan mata kita ini Pak, Bapak Ibu, di dalamnya ada yang hitam, ada yang putih. Bagian putih itu ashkal namanya. Ashkal al-ain. Artinya bagian yang putih itu ada sedikit kemerah-merahan. Itu
Itu sifat bagus sekali dalam mata. Ada sifat lawannya. Kemerah-merahan itu bukan di bagian putih, tetapi di bagian hitam. Itu namanya ashhala. Dia orang Arab tu banyak bahasanya, Pak. Kalau kita kan susah itu. Kalau orang Arab ada itu ashkalal ain. Berarti bagian putihnya itu agak kemerah-merahan. Kalau bagian hitamnya agak kemerah-merahan bukan ashkala, ashhala. Dan itu tidak bagus di dalam sifat mata. Berarti di sini Bapak Ibu dia menjelaskan sifat mata Rasulullah. Bagaimana mata Rasulullah SAW? Ashkalal ain. Matanya itu bagian putihnya agak sedikit merah. Itu bukan merah sekali Pak, tapi agak merah. Merah itu nanti dia memancar. Ada sinar. Kemudian di sini dijelaskan lagi, ini mata. Apa sifat berikutnya yang dijelaskan? Manhusal aqibi. Ini telapak kaki. Telapak kaki itu ada akib. Ada telapak, kemarin itu qadam. Telapak kaki. Kalau telapak kaki Rasulullah itu tebal. Tetapi kalau bagian di atasnya kan yang kosong itu tidak terlalu tinggi. Kan ada bagian yang kosong di telapak kaki kita itu tidak terlalu tinggi. Tapi telapak kaki Rasulullah tebal. Tetapi bagian tumit di belakang, apa sifatnya? Ini yang disebutkan oleh Jabir bin Samurah. Manhus. Manhus itu agak tipis. Agak sedikit dagingnya. Bagian tumit itu tidak terlalu menonjol ke belakang. Tetapi untuk tumitnya, Bapak Ibu sekalian secara umum tebal. Tetapi untuk akibnya, akib itu apa? Bagian belakang daripada kaki. Ini tumit kalau bahasa kita. Di sini Bapak Ibu sekalian dapatlah 3 sifat Rasulullah SAW, tubuh Rasulullah. Berarti Jabir bin Samurah di sini memberikan 3 sifat. Pertama sekali adalah tentang mulut. Kemudian yang kedua tentang mata. Yang ketiga adalah tentang tumit beliau yang bagian belakang. Di sini Bapak Ibu sekalian Syu'bah. Qala Syu'bah. Syu'bah itu adalah tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari Samurah, Jabir bin Samurah. Syu'bah berkata qultu li Simak. Jadi Syu'bah mendapat riwayat hadis ini dari Simak bin Harb. Simak bin Harb mendengar sifat ini dari Jabir bin Samurah. Sekarang Syu'bah bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud dengan pertama sekali ma dhali'ul fami? Apa yang dimaksud dengan dhali'ul fam? Dia ingin menjelaskan, minta penafsiran daripada kata-kata Jabir bin Samurah. Ketika dia menjelaskan Rasulullah itu mulutnya dhali'al fami. Apa itu dhali'al fami? Azimul fami. Berarti mulutnya lebar. Qultu, setelah itu saya bertanya lagi, ma ashkalul ain? Apa yang dimaksud dengan bahwa Rasulullah itu ashkalul ain? Ini bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa tinggi Bapak Ibu. Sehingga orang Arab sendiri perlu minta penjelasan. Apalagi kita orang Indonesia. Coba ini. Perawi hadis itu sendiri meminta dia kepada gurunya menjelaskan apa itu dhali'ul fam. Apa itu ashkalul ain? Berarti ini bahasa-bahasa khusus yang diungkapkannya tentang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, itulah Bapak Ibu ya. Karena Rasulullah itu gimana? Tampan. Jadi susah orang mensifatinya dengan bahasa-bahasa sederhana. Susah. Maka bahasa-bahasanya itu kalau dalam bahasa Arab penuh dengan nilai-nilai balaghah. Balaghah itu nilai-nilai sastra. Jadi perlu kita minta penjelasan kepada ahli bahasa apa yang dimaksud. Maka di sini Simak bin Harb, padahal dia seorang ulama juga. Syu'bah itu kan ulama besar itu. Syu'bah ini Bapak Ibu ya, dia digelar saking alimnya nih orang. Dia mendapat gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Ilmu hadis itu kan banyak gelar-gelarnya Pak. Sama dengan ijazah-ijazah. Kalau dia menghafal 100.000 hadis dengan sanad, apa namanya?
Kalau dia menghafal begini-begini, apa namanya? Gelar tertinggi dalam ilmu hadis itu namanya Amirul Mukminin fil hadis. Jadi Amirul Mukminin. Di dalam ilmu hadis. Kalau ada, nanti ada ahli hadis, gelarnya Amirul Mukminin atau puncak dari itu. Salah satu yang mendapat gelar itu siapa? Syu'bah. Syu'bah ini memang diceritakan tentang dirinya ini. Memang gawat dia. Penghafal hadis luar biasa. Otaknya itu. Sampai dikisahkan Bapak Ibu, kalau dia masuk ke pasar, dia sumbat telinganya. Sumbat telinganya dengan kapas. Supaya dia tidak mendengar apa-apa. Karena ini Syu'bah, apapun yang dia dengar langsung hafal. Kalau ke pasar kan orang macam-macam kata-kata orang. Ada kata-kata mencaci maki, ada kata-kata kotor, ada kata, dia tak mau dengar. Karena kalau dengar, langsung. Jadi kalau ke pasar, dia ke pasar sumbat. Orang Arab itu memang luar biasa Bapak Ibu. Kelebihan menghafal itu luar biasa. Itulah sebabnya ya orang Arab dulu tidak dikenal mereka penulis. Kan tidak ada kan apa karya-karya yang ditinggalkan mereka. Seperti Abu Jahal, Abu apa itu kan orang-orang hebat sebenarnya Pak. Tapi mereka tidak meninggalkan karya tulis. Kenapa? Karena mereka tidak perlu menulis. Karena mereka diberikan kelebihan otak menghafal luar biasa, Pak. Tapi pernah saya ceritakan di sini. Saya punya teman dulu di Madinah. Betul Bapak Ibu. Dia tuh Arab satu umum terus. Orang Arab. Tak pernah saya lihat dia membawa buku. Tak ada bawa pena. Dia kalau dia masuk ke kelas kita pakai tas apa. Dia lenggang aja dia. Tapi dia kalau sudah belajar gini aja dia. Masuk semuanya itu Pak. Hampir 100 nilai terus. Gini aja dia. Recorder. Direkamnya. Saya bilang, ya Allah, kalau di zaman sekarang saja. Begini banyaknya masalah dunia ini. Masih ada orang menghafal seperti ini. Bagaimana Imam Bukhari? Bagaimana sahabat Rasulullah SAW? Maka Quran itu Bapak Ibu diturunkan di tengah-tengah orang Arab yang Masya Allah tingkat hafalannya luar biasa. Satu huruf pun takkan salah. Nah, kita jangan kena orang Arab. Kalau di Saudi itu Bapak Ibu secara statistik ya. Ya pernah ada saya baca. Minimal mereka itu mengeluarkan penghafal Quran setahun itu 1000 orang. Di Saudi saja. Nah Quran itu Bapak Ibu benar kemampuan mereka menghafal itu luar biasa. Nah, kita kan baru mulai-mulai sekarang banyak marak sekolah-sekolah tahfiz. Nah, kita susahnya sebab Quran itu Bapak Ibu ya mudah dihafal tapi mudah pula lebih banyak pula yang hilang daripada yang hafal kan. Anak-anak kita kan tidak jibaku, tapi sebenarnya ada juga satu-satu yang lulus saya lihat cuma banyak anak kita yang hafal Quran setelah itu hilang Pak. Karena kita orang tua juga tak bisa mengontrol. Padahal itu keistimewaan sebenarnya. Pegang erat-erat itu. Tapi memang banyak penyakitnya Pak. Kalau sudah dikasih handphone, lupa Quran itu lagi. Setan, betul. Allah. Banyak sekarang sekolah terbanyak orang yang hafal Quran, tapi Bapak Ibu kalau ditanya, sudah buyar Bapak Ibu. Lagi saya akan tahu, karena saya Dewan Hakim MTQ, kadang-kadang kita susah mencari penghafal Quran 30 juz. Padahal sekolah tahfiz banyaknya. Susah mencari penghafal Quran yang untuk kita jadikan peserta musabaqah tahfiz. Musabaqah tahfiz itu mulai 1 juz, 5 juz, 20 juz, 30 juz. Baik, jadi Syu'bah ini ya. Syu'bah ini, Syu'bah ulama besar seperti ini saja bertanya dia tentang maknanya. Bayangkan itu. Berarti Jabir bin Samurah mengungkapkan sifat Rasulullah itu dengan kata-kata yang sampai tidak semua orang yang bisa paham. Karena tingginya bahasanya. Maka di situ Samak bin Harb ditanya oleh Syu'bah, apa yang maksud dari al-fam? Azim. Azim itu lebar. Kemudian ditanya pula, apa yang maksud dengan ashkalul ain? Di sini Bapak Ibu, tawilu syiqqal ain.
Saya sudah baca di beberapa syarah bahwa apa yang dikatakan oleh Simak bin Harb dalam menafsirkan ashkala al-ain itu dibantah oleh banyak ulama. Karena dia menjelaskan apa? Yang dimaksud dengan ashkalul ain yaitu belahan matanya panjang. Kan ini belahan matanya panjang. Padahal Bapak Ibu sekalian, ashkalul ain itu dari kata-kata asyuklah tadi. Itu asyakla yang mana itu adalah sifat daripada bagian yang putih daripada mata dan dicampur dengan sedikit kemerahan. Itu yang benar. Setelah itu ditanya lagi, manhusul aqib. Apa itu manhusul aqib? Qalilul lahmil aqib. Apa itu qalilul lahmil aqib? Yaitu daging tumit bagian belakang itu sedikit, agak tipis. Itu. Baik, berarti sudah kita tahu Bapak Ibu dari hadis Jabir bin Samurah ini 3 sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu Bapak Ibu sekalian yang mengkritik makna daripada Simak bin Harb yang mengatakan bahawa yang disebut dengan ashkalul ain itu belahan matanya itu agak panjang, yaitu seorang ulama besar dalam ilmu bahasa, dalam ilmu hadis, dalam bahasa Arab, akar namanya Qadhi Iyad. Jadi kalau di kalangan ulama, Bapak Ibu menyebut kata-kata nama Qadhi Iyad, itu subhanallah, itu ulama besar. Maka dia katakan tafsiru Simak asyuklah fil aini bima zukir wahmun inda jami'ihim. Apa dia katakan? Bahwa penafsiran Simak bin Harb terhadap syuklah itu dengan belahan mata yang panjang itu adalah kesalahan menurut seluruh ulama. Wa sawabuhu ma taqaddam li ghairihi minasyarihin, dan yang benar makna daripada ashkalul ain itu adalah annaha humratun tukhalitu bayadul aini. Humratun itu merah. Tukhalitu itu bercampur dengan putih mata, bagian putih dalam mata. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini dikatakan seluruh ulama-ulama bahasa menjelaskan syuklah itu humratun fi bayadul ain. Kemudian sifat ashkalul ain, ada agak kemerahan di bagian di putih bagian mata itu, hadza mahmudun tumdahu bihil ain. Ini sifat terpuji yang mana ini adalah pujian terhadap sifat mata. Fa ka'anna fi bayadi ainihi humratun yasira. Maka di dalam bagian putih mata Rasulullah itu ada sedikit merah. Itu yang disebut dengan ashkal. Baik Bapak Ibu sekalian, hadis berikutnya. Hadis berikutnya juga dari Jabir bin Samurah. Dia lagi mensifati lagi ini. Itulah Imam Tirmizi, dia mengumpulkan riwayat-riwayat dari berbagai sahabat tentang bagaimana sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah teliti dari awal, sudah nampak kan, bisa menggambarkan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu kan bisa tanya itu, rambutnya gimana, ya, matanya gimana, alisnya bagaimana, hidungnya bagaimana. Kemarin sudah jelaskan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mulutnya bagaimana. Nanti ada lagi selain ini giginya gimana. Kemudian bagaimana bahunya, bagaimana tingginya. Kemudian sifat dada di sini, ada di situ bulu sampai ke pusar. Itu kan semuanya gambaran itu. Dan bagaimana dia berjalan, bagaimana sifat kakinya. Itu sudah dijelaskan kemarin di dalam Hindun bin Abi Hala dan juga sebelumnya oleh Bara' bin Azib. Baik, Jabir bin Samurah kembali menjelaskan di sini, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan ini dari Abi Ishaq As-Subai'i namanya. Dan ini juga ulama tabi'in, ulama besar dalam ilmu hadis, Abu Ishaq As-Subai'i. Di sini Bapak Ibu dia meriwayatkan dari Jabir bin Samurah bahwa Jabir bin Samurah berkata tentang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi lailati idhiyan. Saya pernah melihat Rasulullah SAW. Saya benar-benar telah melihat Rasulullah SAW di satu malam. Malam itu namanya malam idhiyan. Idhiyan itu dalam bahasa Arab adalah malam yang terang benderang karena bulan purnama. Berarti boleh dikatakan Lailatul Idhiyan itu dalam bahasa Arab malam bulan purnama, terang hari. Kemudian dia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam bulan purnama tersebut. Wa alaihi hullatun hamra. Dan ketika itu Rasulullah memakai baju. Di sini ada baju, artinya dua bagian. Kalau kita kan baju, celana. Jadi ada bagian bawah, ada bagian atas. Yang dia pakai itu apa? Baju hullatun hamra, yang berwarna merah bercampur hijau. Bercampur hijau. Itu yang disebut dengan hullatun hamra. Berarti sering Rasulullah memakai baju seperti ini, Bapak Ibu. Berarti Rasulullah tidak selalu memakai baju putih. Itu maka jangan dikatakan nanti wajib memakai baju putih. Cuman kebanyakan Rasulullah memakai baju yang berwarna putih. Tapi tidak salah memakai baju yang berwarna lain. Kita kan kemarin sudah jelaskan warna-warna yang boleh, warna-warna yang tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan wa alaihi hullatun hamra. Saya melihat Rasulullah, wajah Rasulullah di malam bulan purnama, dan dia memakai baju merah bercampur hijau. Jadi pokoknya bilang saja hullatun hamra. Tak perlu kita terjemahkan karena ini jenis pakaian yang dihadiahkan oleh orang-orang Yaman kepada beliau. Pakaian orang Yaman yang dipakainya. Sunan Abi Daud menjelaskan 70 pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah selama hidupnya. Karena beliau ini kan orang terkenal. Semua orang. Maka kepengen, apalagi orang-orang yang cinta beliau, yang simpati kepada beliau, raja-raja, selalu mengirimkan kepada beliau hadiah. Hadiah yang banyak juga dikirim adalah berupa baju, pakaian. Dan itu selama pakaian baju itu tidak ada larangan syariat Rasulullah pakai. Maka kalau dihitung, kata Sunan Abi Daud itu lebih 70. Apalagi orang bangga tu Bapak Ibu. Dihadiahkan ke Rasulullah SAW dan dipakai oleh Rasulullah. Masya Allah. Mana tidak itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari. Dan di malam itu saya berusaha melihat kepada wajahnya. Kemudian saya lihat kepada bulan. Jadi dia lihat wajah Rasulullah, dilihatnya bulan. Dibanding-bandingkan bulan dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari. Maka saya melihat wajahnya. Kemudian saya tilik pula bulan, saya lihat bulan. Fala huwa indi ahsanu minal qamari. Dan demi dan sungguh bahwa wajah Rasulullah bagi saya jauh lebih indah daripada bulan. Sampai begitu dia melihat tu gimana tampannya Rasulullah itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pernah kalau wajah orang tu ada bulan purnama, Bapak lihat bulan, Bapak lihat wajahnya. La ilaha illallah. Sampai di situ dia membandingkan wajah Rasulullah, tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bacakan ke anak-anak kita. Ya, Rasulullah itu ganteng orangnya. Rasulullah itu tampan orangnya. Masya Allah. Apalagi rambutnya ikal bergelombang. Mana itu? Tapi sayangnya kita tak boleh menggambarnya. Karena siapapun yang menggambar, tak mungkin persis seperti. Maka khawatir kita merendah dengan gambar itu. Maka beliau larang, tak boleh kita menggambar dirinya. Tapi menggambarkan sifat-sifatnya seperti ini tak ada masalah. Tapi tak boleh dibuat gambarnya. Apalagi dibuat seseorang mewakili Rasulullah dalam sebuah film atau sandiwara. Itu tak boleh, Pak.
Maka kalau ada orang membuat filem tentang kelahiran Rasulullah, pasti tidak ada gambar Rasulullah. Sebagian orang ada mutasahil ya, untuk masalah sahabat tidak ada masalah. Tapi kalau untuk Rasulullah, itu sepakat mereka semua. Kalau untuk sahabat ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena dalam film-film itu Bapak Ibu lihat, kalau sahabat dibuat orang begini, siapa pelakon sahabat, ya dia orang sekarang juga. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu tidak akan mungkin ada orang. Karena dia bukan sifat tubuh saja, juga ketinggian, kemuliaan, kepribadian, akhlak beliau itu tidak akan ada orang man. Apalagi pemain film, dia preman tuh pemain film pula, Rasulullah tidak aja. Itu main-main tuh merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Jabir bin Samurah mensifati wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa kata beliau dalam mensifati wajah Rasulullah? Falahu wa indi ahsanu minal qamari. Bahwa demi dan sungguh, falahu itu ada kata demi di situ. Kenapa dia pakai fala lam tuha? Jadi demi sungguh dia itu bagiku lebih tampan daripada bulan, lebih indah daripada bulan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus cocokkan juga dengan hadis yang sebelum yang lalu, bahwa bukan pula wajah Rasulullah bundar seperti bulan. Karena kemarin dia tidak bundar seperti bulan pula, dan wajah Rasulullah tidak pula lancip. Lancip, lurus. Tetapi apa? Dia bundar tapi agak lancip. Artinya apa? Seperti tinggi. Rasulullah itu tidak disebut pendek. Orangnya disebut tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Karena orang kalau sudah terlalu tingginya, itu kan kayak tiang listrik lagi. Dan ini dia sedang sekali. Tapi dia kalau pendek, sifat pendek itu juga Bapak Ibu sekalian, bukan tidak mulia tetapi sifat kesempurnaan dalam sifat tubuh. Begitu juga Bapak Ibu sekalian dalam mensifati wajah Rasul itu bagaimana? Lancip tidak. Bundar disebut dia bundar, tetapi dia bundar tapi ada sedikit dia lancip. Agak panjang, pelonjong namanya itu. Saya tidak tahu bagaimana kita membahasakannya, susah Bapak Ibu sekalian. Ya ini kan bahasa kita tak tepat tak tidak, Allahu a'lam. Karena kita susah tuh menggambarkan seindah yang digambarkan oleh sahabat dalam bahasa kita. Ya kita perlu cari sastrawan yang betul-betul bisa membahasakannya. Barangkali perlu kita orang-orang yang ahli kecantikan, yang ahli itu, kalau sifat tubuh itu apa namanya? Apa dalam bahasanya itu? Allahu Akbar. Yang penting Bapak Ibu sekalian ya. Ya saya barangkali membahasakannya dalam bahasa kita kurang tepat. Mungkin saya dalam membawa bahasanya, kesempurnaannya tidak kurang tepat, dan bahasa tidak tepat. Barangkali ada orang yang lebih tepat menggambarkan itu secara mengena. Karena itu semuanya menggambarkan keindahan Bapak Ibu. Jangan-jangan kalau kita salah-salah bahasa, malah tidak indah lagi. Maka di sini Bapak Ibu terserah bagaimana kita membahasakan dengan bahasa yang indah. Bisa juga tanya, dia itu bagaimana namanya itu? Dia bulat, tapi tidak bundar betul, tapi agak panjang. Ada lancipnya sedikit, tapi tidak disebut lancip. Nanti ada di setelah hadis ini juga dijelaskan. Ini Bapak Ibu sekalian, artinya bahwa dia di sisiku lebih indah, lebih tampan, lebih bagus daripada bulan. Bahwa keindahan, kecantikan dan juga ketampanan Rasulullah mengungguli ketampanan, keindahan bulan purnama. Baik Bapak Ibu sekalian, hadis berikutnya. Jadi ini semuanya Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita ketahui. Kata-kata yang diungkapkan juga oleh sahabat ini
Sebenarnya semuanya juga pendekatan. Tapi sempurna sebagaimana apa? Mereka sendiri juga bingung membahasa. Itu masalahnya. Maka ulama-ulama yang mensyarah hadis-hadis ini semuanya yang disebutkan oleh sahabat itu hanya pendekatan. Tetapi Rasulullah SAW lebih sempurna daripada apa yang mereka jelas. Itu konsepnya itu. Jadi yang diungkapkan sahabat itu hanya sifatnya pendekatan. Namun Bapak Ibu sekalian, hakikatnya Rasulullah SAW jauh lebih bagus daripada apa yang mereka ungkapkan dan yang mereka gambarkan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, kaedah ya di dalam mensifati. Kan itu kan kata-kata sahabat itu. Kan kadang-kadang orang mengungkapkan kata-kata, kemampuan dia dalam membawa bahasa. Dan itu tidak bisa sempurna manusia. Tidak bisa akan menyaingi kesempurnaan wajah Rasulullah SAW dan sifat tubuh Rasulullah SAW. Hadis berikutnya, yang nomor 10. Hadis ini Bapak Ibu sekalian adalah berasal dari Bara' bin Azib. Kembali kita kepada Bara' bin Azib. Yang mana sebelumnya kita juga dari Bara' bin Azib. Cuma kenapa Bara' bin Azib tidak dikumpulkan di sana? Di sini adalah berhubungan dengan Abu Ishaq. Abu Ishaq As-Subai'i yang meriwayatkan sifat Rasulullah SAW dari Jabir bin Samurah. Di sini dia juga Bapak Ibu sekalian mensifati, meriwayatkan sifat Rasulullah SAW dari Bara' bin Azib. Abu Ishaq As-Subai'i berkata, Sa'ala rajulun al-Bara' ibn Azib. Ada pernah seorang laki-laki bertanya kepada Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla saifi? Qala la, bal mislal qamari. Ini sifat wajah Rasulullah. Di wajah ini agak fokus sedikit. Orang kan kalau melihat seseorang pertama di mana? Wajah dulu, Pak. Kalau anak muda melamar dia perempuan, apa dilihatnya dulu? Dilihat wajah. Maka dalam pinangan boleh dilihat apa? Dua kan? Yang pertama wajah, kecantikan. Yang kedua, dua telapak tangan yang menunjukkan kesuburan. Kan itu. Itu kan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau anak-anak kita mau cari istri, jangan seperti beli kucing dalam karung. Sudah tahu sifatnya. Maka disunnahkan dia untuk bertemu. Tapi kalau zaman sekarang, Bapak Ibu udah dibawa-bawanya kemana-mana baru menikah. Astagfirullahaladzim. Ini sudah keliru dunia ini. Padahal kalau zaman sunnahnya Rasulullah SAW itu boleh hanya melihat itu waktu di pinang. Dan dilihat pun Bapak Ibu sekalian ada bagian. Seperti beli sekarang seperti beli durian. Dicium dulu apa, Allah musta'an. Itulah sudah parah itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi sa'ala rajulun al-Bara' bin Azib. Seorang pernah bertanya kepada Bara' bin Azib. Kenapa Bara' bin Azib ini ditanya? Karena Bara' bin Azib ini adalah seorang di antara sahabat yang jago mensifati Rasulullah SAW. Kita kan sebelum ini ada dua hadis yang diriwayatkan dari Bara' bin Azib yang menggambarkan tentang sifat tubuh dan juga akhlak Rasulullah SAW. Maka di sini Abu Ishaq As-Subai'i meriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Bara' bin Azib bertanya tentang Rasulullah SAW. Apa yang ditanya dia tentang Rasulullah SAW? Akana wajhu Rasulillahi misla saif? Apakah wajahnya Rasulullah itu seperti pedang? Kok wajah Rasulullah ditanya kok seperti pedang?
Lalu apa Bapak Ibu sekalian kata Bara' bin Azib? La, tidak. Tetapi wajah Rasulullah itu bal mislal qamari. Tetapi wajah Rasulullah itu seperti bulan purnama. Bapak Ibu, kenapa ditanya pula ini masalah seperti pedang? Kenapa begitu pertanyaannya? Yang pertama sekali Bapak Ibu, yang dimaksud dalam masalah pedang ini mengkilatnya. Kan mengkilat kalau pedang itu Pak. Bercahaya. Jadi lamaan cahayanya itu. Kilat cahayanya pedang. Jadi apakah wajah Rasulullah itu bercahaya seperti cahaya kilatnya pedang? Ada juga yang menerjemahkan kenapa dia bertanya tentang masalah pedang. Pedang itu dari sisi tingginya, panjangnya dan lancipnya. Artinya apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang dalam sifat lancipnya? Kan ada wajah orang begini kan? Itu yang diibaratkan. Jadi ada dua kemungkinan. Apakah dia bertanya di sini masalah cahayanya seperti cahaya kilatan pedang, atau Bapak Ibu sekalian lonjong wajahnya, panjang, apakah wajah Rasul itu panjang seperti pedang, lancip? Maka apa kata Bara' bin Azib? La, tidak. Tetapi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti al-qamar, bulan. Dalam bulan ini masalah apa? Pertama sekali Bapak Ibu adalah masalah bundar. Wajahnya bukan panjang, tapi bundar. Yang kedua, cahayanya bukan seperti cahaya pedang, tapi seperti cahaya bulan purnama. Ini yang Bapak Ibu sekalian dijelaskan oleh ulama di dalam menerjemahkan, menjelaskan apa yang dikatakan oleh Bara' bin Azib dalam mensifati wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Bapak Ibu sekalian, Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Fathul Bari. Fathul Bari ini Bapak Ibu sekalian adalah syarah Sahih Bukhari yang terhebat. Jadi Sahih Bukhari kan ada buku yang paling sahih setelah Al-Quran yang menjadi rujukan kita dalam beragama apa? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini dijelaskan, disyarah ya, diberikan penjelasan oleh ulama. Penjelasan banyak sekali ulama yang mensyarahnya, tapi syarah terhebat adalah sampai hari ini, yaitu syarah yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam ilmu hadis, dan dia juga bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Siapa dia? Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Dalam buku namanya Fathul Bari. Beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, menjelaskan hadis ini, ka'anna sa'il arada annahu misla sayfi fit tuli. Seolah-olah yang bertanya ini kepengen apakah seperti pedang dalam panjangnya, dalam bentuk panjangnya. Faradda alaihil Bara'. Maka Bara' membantah hal itu. Bahkan Bara' mengatakan bal mislul qamari, tetapi dia seperti bulan dalam bulatnya, dalam bundarnya. Karena waktu saya sudah masuk, silakan azan dulu nanti kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit ke satu hadis lagi. Jadi sifat yang disifati oleh Bara' bin Azib tadi ada dua. Mengandung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Lalu Bapak Ibu sekalian, Bara' bin Azib menjawab, tidak. Tetapi wajah Rasulullah itu seperti bulan. Berarti dalam bulan ini ada dua sifat. Pertama dalam bundarnya, kemudian yang kedua adalah dari sisi cahaya dan cemerlangnya. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ini hadis yang ke-11. Abu Hurairah dia berkata, apa kata Abu Hurairah dalam mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad.
abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajila sya'ri. Di sini Bapak Ibu sekalian dua yang digambarkan oleh Abu Hurairah. Dia Abu Hurairah termasuk orang yang memberikan gambaran sifat tubuh Rasulullah SAW. Tetapi di dalam hadis ini beliau menjelaskan pertama warna kulit Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah bentuk rambut Rasulullah SAW. Apa itu yang disifatinya? Karena Rasulullah SAW abyad. Rasulullah SAW itu orangnya putih. Tapi dalam hadis-hadis yang lalu tidak putih murni putih tok begitu. Tetapi Bapak Ibu putih agak sedikit musyrabah, bercampur sedikit merah. Abyad. Ka'annama sigha min fiddah. Seolah-olah tubuh Rasulullah SAW itu dicelup daripada bahan perak. Ini menggambarkan Bapak Ibu ya perak murni itu. Tetapi ini dia perak itu bukan warna perak, tetapi cahayanya. Kalau warnanya putih, tapi cahayanya seperti kemilau perak. Ini yang digambarkan oleh siapa? Abu Hurairah. Jadi ini pertama sekali adalah warna kulit, kemudian bagaimana cahaya yang keluar dari Rasulullah SAW dari tubuhnya, yaitu sigha min fiddah, seolah-olah dia dicelup, diwarnai dengan ataupun daripada perak yang murni. Rajilas sya'ri, rajilas sya'ri ini adalah bentuk rambut. Dikatakan sudah berulang-ulang, ya kan? Rambut Rasulullah itu rajil. Rajil itu apa? Pertama sekali tidak keriting, bergulung-gulung, seperti rambut orang Afrika. Kemudian tidak pula lurus kaku, seperti rambut orang India atau apa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, rambutnya itu antara itu, rajilas sya'ri. Rambutnya pertama panjang, yang kedua rambutnya lebat, tebal. Kemudian Bapak Ibu sekalian bergelombang. Jadi rambutnya ikal bergelombang. Ada nyanyi itu, rambut ikal bergelombang itu dulu. Nyanyi waktu kecil-kecil itu. Rambut ikal bergelombang itu. Dan itu adalah sifat rambut yang paling bagus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah ikal bergelombang dan Rasulullah kalau ketika dia memanjangkan rambutnya, paling panjang rambutnya itu melebihi 2 daun telinganya dan menyentuh itu gimana cakapnya itu. Itulah gambaran Rasulullah SAW. Dan yang menggambarkan seperti ini kan sudah banyak kan? Semua orang yang menggambarkan sifat Rasulullah begini. Termasuklah Abu Hurairah. Jadi kita kan sudah bisa menyimpulkan itu. Berarti semua sahabat yang mensifati rambut Rasulullah sama. Kemudian dia kalau mensifati kulit tadi Bapak Ibu, di dalam membuat tamsil itu mereka macam-macam. Kalau di sini Abu Hurairah mengatakan ka'annama sigha min fiddah. Jadi kan masing-masing sahabat itu memberikan gambaran Rasulullah tentu sesuai dengan pengalaman dan kemampuan dia. Dan apa yang dilihatnya, yang terbanding oleh dia. Abu Hurairah di sini ka'annama sigha min fiddah. Berarti apa? Kecermelangan cahaya sesuatu itu bagi Abu Hurairah yang paling menarik itu adalah seperti cahayanya perak. Begitulah cahaya yang keluar dari tubuh Rasulullah SAW. Dan ingat kulitnya adalah putih. Di dalam hadis-hadis yang lalu dijelaskan Bapak Ibu, bayadun musyrabun bi syai'in minal humra. Dia tidak putih murni, tetapi adalah yang bercampur sedikit dengan merah. Di sini tiga sifat ya. Berarti Bapak Ibu sifat kulit, warna kulit. Yang kedua adalah bagaimana cahaya itu keluar daripada tubuhnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah rambutnya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ketemu kita sekarang dengan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini
Bapak Ibu sekalian, sahabat yang banyak bersama Rasulullah SAW. Rasulullah sangat mencintainya. Pada minggu yang lalu saya menceritakan bagaimana terjadi transaksi antara dia dengan Rasulullah dalam membeli onta. Dia ini ada lagi kisah menarik. Jadi banyak sekali Bapak Ibu kisah antara Jabir dengan Rasulullah. Allah perlihatkan mukjizat Rasulullah di hadapan Jabir. Salah satunya ketika terjadi di perang Khandaq Ahzab. Perang Ahzab ini ada dalam Quran kan ada nama surat namanya surat Ahzab. Itu menceritakan perang yang terjadi di Madinah. Dan perang itu juga disebut dengan Khandaq. Kalau disebutkan Ahzab apa? Ahzab itu artinya tentara sekutu. Kenapa dinamakan perang sekutu? Karena orang-orang Yahudi yang ada di Madinah bersekutu dengan orang-orang Arab yang ada di Mekah dan sekitar Jazirah Arab. Provokatornya Yahudi. Diasung-hasungnya orang-orang Arab Mekah itu untuk menyerang Madinah. Padahal mereka telah melakukan membuat perjanjian damai dalam piagam Madinah. Orang Yahudi itu sifat dasarnya pengkhianat, licik, pengkhianat, menyalahi janji. Kalau ada orang pengkhianat, itu ada sifat Yahudi dalam dirinya. Itu Yahudi itu. Suka berkata janji-janji, ingkar. Janji-janji, tidak ada. Itu sifat Yahudi. Itu bahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah berjanji, sudah buat piagam, supaya hidup saling damai, hidup saling sinergi, bantu-membantu, jangan saling menyerang. Kalau ada musuh nanti menyerang kita, sama-sama kita hadapi. Malah dia dari dalam menggorgotinya. Maka dia pergi ke toko-toko Quraisy, kita serang. Kami bantu kalian. Bahkan Bapak Ibu, 10.000 tentara yang terkumpul waktu itu menyerang Madinah. Itu Yahudi yang membiayai semuanya. Sampai sekarang. Banyak sekali Bapak Ibu hal-hal. Siapa pendananya? Karena masalahnya Bapak Ibu mereka di dunia ini Yahudi ini cuma jumlahnya 14 juta Pak. Tapi ekonomi dunia dia yang Bapak Ibu tahu namanya Bill Gates. Mungkin sekarang tuh seluruh vaksin dia mendanai. Itu siapa? Yahudi. Karena WHO itu dia yang pendana kesehatan WHO itu nomor 1 itu Bill Gates. Yahudi. Seluruh Bapak Ibu ini sama Yahudi. Pabrik rokok yang terbesar di dunia siapa punya? Yahudi. Google siapa yang punya? Yahudi. Yahoo siapa punya? Namanya Yahoo. Yahudi semua itu sekali. Microsoft itu siapa? Yahudi. Jadi 14 juta mereka semua mereka kuasai. Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kisah Jabir bin Abdullah ini ketika Yahudi ingin bersekongkol dengan orang-orang Arab, temannya tentara sekutu menyerang Madinah 10.000. Lalu Bapak Ibu ini kan perang berat. Lalu Rasulullah ajak sahabat bersepakat. Apa kira-kira strategi yang kita gunakan untuk menghadang serangan 10.000 tentara dengan tentara lengkap? Yahudi mendanai. Akhirnya Salman Al-Farisi nunjuk. Ya Rasulullah gini. Rasulullah sering musyawarah. Diajaknya sahabat musyawarah. Rasulullah, saya punya strategi. Karena mereka tak bisa masuk menyerang Madinah kalau dengan tentara 10.000 kecuali dari kaki bukit Uhud sampai ke kaki bukit Sila. Dari situ mereka bisa masuk. Karena Madinah itu gaya piring. Sekitarnya bukit, barisan. Karena ada jalan-jalan lowong. Kalau dia bukit naik, gampang dijaga bukit, tidak bisa mereka masuk. Tapi di dataran ini, di sini mereka bisa masuk. Bagaimana Rasulullah? Kalau kita gali parit dari kaki bukit Uhud sampai ke bukit Sila, ketika mereka masuk, mereka tak bisa, kena ada parit. Kuda-kuda mereka tidak bisa masuk. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, disetujulah ide Salman Al-Farisi. Tahu nggak Bapak Ibu? 1.000 sahabat menggali parit. Tergalilah parit dalamnya lebih kurang 10 meter. Lebarnya 10 meter. Panjangnya 3 kilo. Dan di saat itu Madinah lagi musim paceklik, krisis, panas.
makanan kurang, air kurang, apa semua. Bayangkan itu, Madinah akan diserang Bapak Ibu. Maka ada kisah menarik dengan Jabir. Jadi Jabir waktu itu melihat orang ini bekerja menggali itu. Kan batu aja di bawahnya itu Pak. Rasulullah ikut. Lalu sampai ikat itu perutnya. Menggali. Nah, jadi di satu hari dilihatnya Rasulullah lagi bekerja asik. Kemudian menjelang siang dibisikkannya. Tapi dia pulang dulu ke rumahnya. Bilangnya sama istrinya. Ada apa di rumah? Dapur gitu. Ada makanan sedikit. Kalau bahasa kita bak. Saya ingin mengundang Rasulullah makan siang. Saya ingin makan Rasulullah siang. Lalu Bapak Ibu, pergilah Jabir menemui Rasulullah sedang asik bekerja. Dibisikkannya. Rasulullah berhenti sebentar, ayo kita ke rumah makan siang. Mendengar itu diumumkan oleh Rasulullah. Para sahabat semua, Jabir ngundang kita makan ke rumah. Jumlahnya lebih kurang 1.000. Ini kisah dengan Jabir nih Pak. Bisa kita buat buku itu, kisah Rasulullah dengan Jabir. Menarik Pak. Jabir ini subhanallah, orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Jadi, ambil semua sahabat, istirahat sama sahabat. Lari Jabir pulang. Tentu istri bilang, saya tak tahu. Makanan cuma ini. Sudah Rasulullah bawa semuanya, suruh antri. Sudah, masing-masing antri dan ambil makan sendiri. Antrilah 1.000 sahabat masing-masing datang, makan, keluar, makan. Bapak Ibu, selesai 1.000 itu ngambil makanan itu tidak kurang sedikit. Masya Allah. Itulah keajaiban dan mukjizat Rasulullah yang disaksikan sendiri oleh para sahabat. Maka sahabat itu wajar kuat imannya ya, karena dia lihat sendiri. Tapi Bapak Ibu, kalau kita beriman dengan Rasulullah, cinta Rasulullah, kita tak lihat Rasulullah, pahala kita jauh lebih besar daripada mereka. Maka apa kata Rasulullah? Pahala kita yang beriman, yang mencintai Rasulullah, padahal tidak melihatnya Bapak Ibu, itu seperti pahala siapa? Pahala 50 orang sahabat. 50 orang sahabat, satu kita. Itu menyamai satu kita 50 orang sahabat. Bayangkan itu. Kerugi orang di zaman seperti ini Bapak Ibu. Tidak mencintai Rasulullah, tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Kita kan jauh dari Rasulullah SAW. InsyaAllah nanti Bapak Ibu, kita akan jelaskan apa kata Jabir dalam menggambarkan sifat Rasulullah SAW. Dan insyaAllah akan kita jelaskan pada minggu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.